Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab An-Nasihatul Waladiyah pada halaman 19, sub Mahabbatus Sahabati, cinta pada sahabat. Sebagaimana yang sudah kita kaji kemarin, bahwa hendaknya seorang tua kepada anaknya itu mengajarkan tentang cinta pada Allah, cinta pada Nabi, dan juga cinta pada sahabat. Nah, untuk cinta pada sahabat ini kemarin kita belum selesai membahasnya. Nah, tapi di awal sub Mahabbatus Sahabah kita sudah mempelajari bahwa hendaknya anak kita itu diajari dengan hatinya itu diisi dengan cinta kepada para sahabat. Nah, terutama kepada sahabat yang 4 ya, Al-Khulafaur Rasyidun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Nah, untuk selanjutnya saya mulai dari wa alzima anfusakuma. Wa alzima lan netepono sira loro anfusakuma ing pira-pira awak dhewene sira loro husnat takwili ing baguse takwil lima maring barang syujirah kang diperselisihkan, syujirah kang dipertentangkan atau diperselisihkan apa ma bainahum antarane ya saya ashab. Di atas ya, bainahum antarane ashabi. Wa atiqadal jamili lan yakini kang bagus fima ing dalem barang nukilah kang ditukil apa ma anhum saking ashab. Faqad ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, moko teman-teman diriwayataken anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu satuhune nabi iku qala dawuh nabi dawe la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. La tasubbu, ojo ngino sira kabeh, ojo ngino sira kabeh ashabi ing pira-pira sahabat ingsun. Fawalladzi moko demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biadihi ana ing kekuasaane ladzi. Saya ulangi, fawalladzi moko demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biyadihi ana ing kekuasaane alladzi. Lau anfaqah lamun ngenafkahaken sapa ahadukum salah sijine sira kabeh mithla uhudin hale padane gunung Uhud zahaban ing emas jawabil lau ma balagha moko ora tumeka ya sa infak mudda ahadihim ing sakmute salah sijine ya sa ashab. Wala nasifahu lan ora separone ya sa mut. Faman muka utawi wong la yabluhu kang
iku ora tumeka apa nasifu muddihi separune muti seman mithla ahadin mithla uhudin ing padani gunung Uhud, ing padani gunung Uhud. Mithla uhudin hal ing padani gunung Uhud, gitu ya. Ora tumeka mithla uhudin ing padani gunung Uhud apane dhahaban masih. Fakaifah moko hale kaya apa yuazinuh bandingi wong fatlahu ing keutamaane ya seh man. Ada wong, ada man di situ. Fakaifa yuazinuh moko hale kaya apa madani ya seh atau bandingi ya seh wong fatlahu ing keutamaane man. Au yudriku utawa nemokaken wong syakwahu ing tujuan agunge man, ing tujuan agunge man. Walaisah lan ora ono iku minhum saking ashab radhiyallahu anhum illa man angin sapa wong itu isinya laisa illa man angin sapa wong amfaqah kang nafaqahaken man al kathirah ing arta kang akeh. Jadi katanya di sini wasiatnya Abil Walid kepada putranya, kedua putranya, ayo tetaplah kamu itu memberikan penafsiran yang baik terhadap apa yang menjadi apa yang diperselisihkan oleh para sahabat. Gimana maksudnya? Contohnya ya, contohnya perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah dalam perang apa ini? Dalam perang Jamal. Perang Jamal itu artinya unta gitu ya. Nah, jadi dalam perang Jamal itu Sayyidina Ali bersiteru dengan Siti Aisyah. Kenapa? Karena menurut Siti Aisyah yang membunuh Sayyidina Utsman itu harus dibunuh juga. Nah, harus dihukum juga. Tetapi waktu itu Sayyidina Ali sebagai khalifah belum menemukan siapa pelakunya, siapa pembunuhnya. Maka kemudian Siti Aisyah demo gitu ya. Memimpin demo. Jadi memprotes Ali. Ayo itu segera dihukum, segera dibunuh itu pembunuhnya Utsman gitu ya. Nah, tetapi di antara demonstran itu kemudian ada penyusupnya. Sehingga penyusup itulah yang berulah gitu ya. Penyusup itu yang berulah. Semula Aisyah tidak memimpin mereka untuk kemudian saling membunuh. Nah, karena penyusup yang munafik itu, maka kemudian 10.000 sahabat terbunuh di perang Jamal itu. Nah, ini contoh kita memberikan takwilan atau memberikan tafsiran, memberikan penjelasan yang positif, yang bagus untuk perselisihan antar sahabat. Gitu loh. Bukan berarti kita itu harus dalam sejarah yang terjadi perselisihan itu kemudian dipandang itu negatif. Kenapa? Karena para sahabat itu memang punya niatan semuanya adalah li'la'i kalimatillah, gitu ya. Nah, cuma kita saja yang tidak bisa memahami sejarah Islam itu, gitu ya. Nah, maka ini hanya sebagai contoh takwilan yang baik terhadap perselisihan antar sahabat, gitu ya. Nah, karena waktu itu Siti Aisyah itu memimpin demo itu dinaikkan unta gitu ya, maka nama perangnya di situ disebut dengan perang Jamal gitu ya. Nah, itu hanya contoh ya, contoh takwilan yang baik terhadap perselisihan antar sahabat. Kemudian yang berikutnya wa'tiqadal jamili fi manukila anhum. Apa yang ditukil, apa ditukil itu? Apa yang dikutip gitu ya.
Nah, apa yang dikutip dari para sahabat itu hendaknya diyakini dengan baik, gitu ya. Nah, jadi itu hal yang baik, bukan hal yang tidak baik. Kalaupun ada ternyata kok kelihatannya tidak baik, berarti itu kita yang harus melihat ulang, gitu ya. Berarti itu pemahaman kita yang salah. Itu diantaranya bukti cinta kita kepada sahabat, ya. Faqad ruwiya 'anin nabi, karena nabi sangat keras mengingatkan kita, gitu ya, mengingatkan kita, la tasubbu ashabi, jangan kamu itu menghina para sahabat. Lah kok para sahabat dihujat, gitu ya, walaupun itu kejadiannya dulu, tapi kalau itu dihujat, kalau itu dihina, nah itu nabi tidak terima itu. Kenapa? Karena nabi sudah melihat perjuangan mereka, gitu ya. Jadi di sini mengingatkan la tasubbu ashabi, gitu ya. Fawalladzi nafsi biyadihi. Nah, ini biasanya ini satu kalimat yang digunakan untuk meyakinkan orang, gitu ya, bersumpahnya seperti ini. Sering ini dalam hadis, mungkin juga di dalam kitab ya, sering disebutkan. Sampean hafalkan aja sudah, artinya seperti ini sudah, gitu ya. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang aku berada dalam kekuasaannya, gitu ya. Seperti itu wis, sering ini diungkapkan ini ya. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, andaikan salah satu dari kalian itu menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, gitu ya, itu pahalanya tidak akan sampai, tidak akan sebanding dengan dengan pengorbanannya, dengan pahalanya para sahabat, gitu ya. Satu mud saja, bahkan juga setengah mud itu belum sebanding, saking besar pahalanya, juga saking besar pengorbanannya. Di pahalanya itu kan berdasarkan pengorbanannya, gitu ya. Nah, orang sebegini besar perjuangannya kok kita hujat, kita hina, gitu loh. Nah, Nabi saja sudah mengingatkan dengan keras, gitu ya. Kita tidak usah ikut-ikutan orang yang kemudian seenaknya menghina sahabat, gitu, tidak usah ikut-ikutan. Ini sudah jelas, ini hadisnya seperti ini, gitu ya. Lanjutannya, faman la yablu nasifu muddihi mithla hudin dhahaban fa kaifa yuwazinu fatlahu. Lah, wong orang itu tidak bisa membandingi setengah mudnya saja terhadap pengorbanannya sahabat, terhadap pahalanya sahabat, bagaimana bisa membandingi keutamaannya? Bagaimana bisa menyamai tujuan dalam hatinya untuk memperjuangkan agama? Kan mesti jauh sekali, gitu loh. Nah, di penutupnya walaisa minhum radhiyallahu anhum illa man anfaqal katsira. Nah, kalau begitu para sahabat itu mesti banyak sekali menginfakkan hartanya untuk perjuangan Islam, gitu ya. Lanjut sekarang, tauqirul ulama'i wal iktida'u bihim, amuliakan ulama lan apa kemarin? Ada iktida, ada inqiyad. Di halaman berapa kemarin? Dia masih di halaman 19 kemarin ya. Di halaman 19. Sekarang sudah 20 ya. Di halaman 19 yang kemarin. Apa berarti artinya? Mengikuti bihim kelawan ulama. Ini sudah berpindah kepada ulama. Kalau tadi sahabat, sekarang ulama yang dibicarakan. La wal iktida'u lan mengikuti bihim kelawan ulama. Summa tafdilut tabi'inah wa min ba'dihim minal a'immati wal ulama'i rahimahumullahu wa ta'zimu li haqqihim. Summa tafdilut tabi'inah, moko kari-kari ngutamaaken tabi'in, wa min ba'dihim lan sausine lan wa man ba'dahum, ya, wa man ba'dahum lan wong sausine tabi'in. Siapa? Bayane man minal a'immati, nyatane piro-piro imam, wal ulama'i lan piro-piro ulama. Rahimahumullahu, rahimah mugi-mugi paring rahmat. Hum ing kabeh, mulai dari siapa? Tabi'in wa man ba'dahum, gitu.
sapa Allahu Allah. Wa ta'zimu lan ngagungaken li haqqihim maring hake kabeh ya tabi'in wa man ba'dahum. Wal iqtida'u lan mengikuti bihim kelawan kabeh mulai dari tabi'in wa man ba'dahum. Wal akhdhu lan ngalap atau berpegang teguh bihadihim kelawan pitutui atau petunjuknya ya saya tabi'in wa man ba'dahum. Wal iqtifa'u lan mengikuti sama iqtida sama ya mengikuti li asarihim maring piro-piro labete ya saya tabi'in wa man ba'dahum. Wat tahaffudzu li aqwalihim. Nah, ini tidak hanya berhenti di menghafal, tapi bisa lebih dari itu, memperhatikan. Wa tahaffudzu lan memperhatikan di aqwalihim maring piro-piro pengucape ya tabi'in wa man ba'dahum. Wa i'tiqadu isabatihim lan nekataken kebenarane tabi'in wa man ba'dahum. Nekataken niku maksudnya ya percaya pada kebenarannya tabi'in wa man ba'dahum. Nah, ini dari awal ya. Pakai anu semua ini. Pakai apa? Huruf ataf semua ini. Jadi gambaran tauqirul ulama wal iktida'u bihim itu seperti apa? Nah, diawali dengan tafdilut tabi'in. Apa? Mengutamakan tabi'in dan orang-orang yang setelahnya, para imam dan para ulama. Nah, kemudian mengagungkan haknya. Hak untuk apa? Apa saja hak tabi'in dengan siapa tadi man ba'dahum itu? Apa hak dari tabi'in dan para imam dan para ulama itu? Ya diikuti, dihormati, diperhatikan nasihatnya, diamalkan apa yang dinasehatkan. Nah, itu merupakan hak mereka, gitu ya. Nah, kita harus mengagungkan hak itu. Wal iktida'u bihim. Nah, ini diperjelas lagi, mengikutinya, berpegang teguh pada petunjuknya. Ya, jadi jalan yang ditunjukkan, cara yang dijelaskan, yang ditunjukkan, nah itu diikuti, dipegang teguh. Kemudian asar itu memang jamak ya, jamak dari asarun. Kalau pendek hamzahnya berarti mufrad asarun, tapi kalau jamak asarun gitu ya. Nah, itu memang ada yang berarti pengaruh, tetapi di sini kita memberi makna labet itu apa? Jejak perjalanannya, jejak kehidupannya gitu. Nah, itu kan jejak perjuangannya. Nah, itu asar gitu ya. Nah, kita mengikuti jejak perjuangannya itu. Wa tahaffudzu li aqwalihim dan juga memperhatikan apa yang dikatakan. Ya. Wa i'tiqadu isabatihim dan juga meyakini kebenaran apa yang disampaikan itu, apa yang dikatakan itu. Nah, sekarang saya perlihatkan dalam lafadz a'immatun ya. A'immatun artinya beberapa imam, berarti jamak ya. Imamun, imamani, a'immatun. Nah, coba ini. Ini kalau potongan lafadznya seperti ini, kelihatan enggak? To'amun, to'amani, apa? Atau imatun. Nah. Kemudian misalun. Nah, ini panjang tengah ini ya. Yang panjang tengah itu nanti di jamaknya itu seperti ini potongan nih. Ilatun. Nah, seperti ini ya. Nah, at'imatun. Misalun berarti silatun. Nah, silatun. Gitu, panjang tengah itu. Ya.
Ada banyak lafaz yang lain ya. Apa yang biasanya? Oh, ada yang dhammah sini. Su'alun. Nah, ini panjang juga ini. Ilatun. Nah, beberapa soal. Jawaban juga begitu. Jawabun. Jamaknya wibatun. Nah, sudah jelas ya. Jadi mufradnya ini panjang di tengah ini semuanya ini. Ya. Ketika jamaknya ikut wazan af'ilatun. Nah, sekarang yang ulama'u. Ikut wazan apa ulama'u? Fu'ala'u, gitu ya. Ikut wazan fu'ala'u. Nah, fu'ala'u di situ jamak dari lafaz fa'ilun atau fa'ilun. Itu ya. Fa'ilun atau fa'ilun, gitu ya. Ya, ini maaf, ini apa? Ada lampunya. Ke saya agak silau. Nah, lanjutannya ada, sudah ada apa-apa kalau tidak bisa. Ada begini. Tadi apa? Fu'ala'uh ya. Jamak yang ikut wazan fu'ala'uh berarti mufradnya di situ ikut wazan fa'ilun atau fa'ilun. Gitu ya. Coba sekarang ulama'uh mufradnya alimun. Fudola'uh berarti fadilun. Nah, ada yang wazannya fa'ilun gitu, ainnya yang panjang. Mufradnya maksud saya. Umpamanya ya, kuroma'uh berarti karimun, gitu ya. Kuroma'u karimun. Kemudian ada lagi apa ya? Syahidun, syuhada'u, gitu ya. Solihun, sulaha'u, gitu. Jadi ya seperti itu. Kemudian berikutnya dari lafaz aqwalihim, ketemu aqwalun, gitu ya. Aqwalun ikut wazan af'alun, gitu ya. Nah, aqwalun mufradnya adalah qaulun. Nah, sing potongan seperti itu ini banyak jamaknya itu apa? Jamaknya adalah af'alun. Nah, qaulun, aqwalun. Ini telu huruf ini. Ya, 3 huruf ini. Coba jismun, ajsamun, ruknun, arkanun. Begitu ya. Nah, itu cuma 3 kata. 3 huruf ya, 3 huruf qaulun gitu ya. Nah, yang lain silakan dicari sendiri ya. Berikutnya adalah iqamus sholati. Ya, iqamus sholati. Sudah? Apa iqamus sholati? Menengakan sholat, menunaikan sholat, melaksanakan sholat. Wa iqamus sholati utawi ngelaksanakan sholat atau melaksanakan sholat iku fa innaha moko satuhune sholat iku amududdini tiyangi agama wa imadus syariati lan tiyangi syariat. Ada amudun, ada imadun, sama aja. Wa akadu faraidil millati lan luwih kokohe pira-pira fardune agama. Saya ulangi, wa akadu faraidil millati lan luwih kokohe pira-pira fardune agama. Fi muraati taharatiha ing dalem jaga kesuciane salat. Jaga kesuciane salat. Wa muraqabati auqatiha lan jaga pira-pira waktune salat. Sama. Wa itmamu mulai dari
Wa itmami qiraatiha. Atiha lan nyempurnaaken wacanane salat. Wa ikmali ruku'iha lan nyempurnaaken ruku'e salat. Wa sujudiha lan sujute salat. Wastidamatil khusyu'i lan netepi khusyuk fiha ing dalam salat. Wal ikbali lan netepi sama alaiha ing atase salat. Mana aslinya madhep itu maksudnya ya netepi alaiha ing atase salat. Menghadapkan hatinya, itu berarti kan tetap hatinya enggak kemana-mana gitu ya. Wa ghairu dzalika lan sakliyane mengkuno mazkur min ahkamiha saking pira-pira hukume salat. Wa adabiha lan pira-pira adabe salat. Fil jamaati ing dalem pira-pira jamaah wal masajidih lan pira-pira masjid. Fa inna dzalika moko satuhune mengkuno mazkur iku syiarul mukminina pira-pira tandai mukminin kabeh, mukmin kabeh. Wa sunanus sholihina lan pira-pira sunnate wong kang saleh kabeh. Wa sabilul muttaqina lan dalane wong kang takwa kabeh. Saya ulangi. Wa sunanus sholihina lan pira-pira sunnate wong kang saleh kabeh. Wa sabilul muttaqina lan dalane wong kang takwa kabeh. Yes. Jadi menegakkan sholat itu penting, wajib bahkan. Kenapa? Karena itu merupakan tiangnya agama, tiangnya syariat gitu ya. Gimana tiang itu kan yang bisa menegakkan bangunan. Kalau satu bangunan itu tidak ada tiangnya maka akan roboh. Nah, bangunan agama juga begitu. Kalau tidak ada tiangnya maka roboh. Artinya kalau tidak ada sholatnya maka roboh. Apalagi wa'imadu syariati, syariat Islam juga begitu. Syariat Islam itu bisa tegak karena ada sholat itu. Nah, apa yang paling penting dilakukan di dalam menegakkan sholat itu, yaitu menjaga kesuciannya. Ya, sampean sholat kan mesti. Nah, wa muraqabatu awqatiha, menjaga waktunya, menyempurnakan bacaannya. Ini hati-hati kalau kita tarawih, ya kan? Kalau kita tarawih, imamnya cepet ya. Nah, terus kita ngikutnya gimana itu? Ya enggak apa-apa, mending baca satu kali tetapi bacanya sempurna daripada memaksa baca 3 kali tapi bacanya gak sempurna gitu loh. Nah, kita tetap mempertahankan, mementingkan itmamu qiraah ya, menyempurnakan bacaannya. Ya kalau bisa 3 kali, kalau ditinggal ya berarti 1 kali, tapi bacaannya harus tepat gitu loh, bacaannya harus sempurna bacaannya. Nah, menyempurnakan ruku dan sujud minimal memenuhi tumak ninah gitu ya, minimal memenuhi tumak ninah. Wastidamatul khusyu'i fiha, wastidamatil khusyu'i fiha, dan juga diharapkan gitu ya tetap khusyuk gitu ya dari awal sampai akhir. Bisa ya menghadirkan hati dari awal sampai akhir. Nah, biasanya anak-anak itu begini, kok sholatnya cepet re? Iya, karena istidamatul khusyuk gitu. Kalau ditanya kenapa, ya biar tetap khusyuk. Kalau terlalu lama gitu ya nanti malah pikiran kemana-mana. Wah, itu alasan yang diada-adakan gitu ya. Ini berapologi katanya. Gimana?
Lawang sebenarnya yang dituntut ya tetap itmamu qiraah kan gitu. Yang dituntut juga ikmalur ruku'in, liku'iha wasjudiha katanya tadi. Ya menyempurnakan ruku' dan sujud, ya qiraahnya apa? Bacaannya ya tetap sempurna. Nah, baru istidamatul khusyuk gitu. Nah, ujuk-ujuk ngomong istidamatul khusyuk gitu, tetapi bacanya tidak sempurna, itu dibuat alasan aja itu gitu ya. Kemudian apalagi wal iqbali alaiha, ya ini pada prakteknya ya sulit karena hati itu kan di dalam ya. Nah, bisa bolak-balik katanya kemarin itu, kadang-kadang ya khusyuk, kadang-kadang enggak gitu ya. Nah, bahkan orang pelatihan sholat khusyuk pun kadang-kadang enggak khusyuk gitu. Sudah alumni pelatihan sholat khusyuk gitu, khusyuk juga gitu. Kemudian lanjutannya adalah kenapa sih kok sebegitunya diperhatikan sholat itu gitu ya. Sholat itu merupakan syiar bagi orang mukmin. Orang kalau sudah ketemu di ketemu di pinggir jalan kok gerakannya seperti itu, orang akan tahu oh itu orang Islam, oh itu orang beriman, itu gayanya sholatnya itu seperti itu gitu ya. Itu syiar itu ya, cara ibadahnya itu seperti itu, ada rukuknya, ada sujudnya gitu. Orang langsung tahu kalau itu ibadahnya orang beriman, ibadahnya orang Islam, langsung tahu. Nah, itulah yang disebut dengan syiar. Kemudian sunan sholihin. Sunan sholihin ini bukan sunnah-sunnahan ya. Sunnah itu kan bisa diartikan adalah apa? Lampai katanya ya, hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh, kebiasaannya orang soleh. Oh iya, silakan itu diperbaiki ya. Sunan sholihin itu pira-pira sunnah itu maksudnya adalah kebiasaannya, bukan sunnah-sunnah seperti Rasul itu ya, kebiasaannya orang soleh. Wasabilul muttaqin, dan jalan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang takwa, jalan yang biasanya dilalui oleh orang yang bertakwa. Artinya tidak ada orang yang bertakwa yang tidak sholat gitu. Orang bertakwa mesti sholat. Itu mesti jalan yang dilalui oleh orang bertakwa. Nah, makanya kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat, gitu ya. Berikutnya ada uzzakati, nekaaken zakat, nekane zakat. Summa ada uzzakatil malih moko kari-kari utawi nekaaken zakat arto iku la tu akharu ora di akhiraken apa zakat an waktiha saking waktune zakat. Wala yubkhalu lan ora dicegah apa bikasiriha kelawan akeh ya zakat. Ada juga yubkhalu kalau yang biasa kita pakai itu dari kata bakhil kan. Nah, berarti ora dimedetaken gitu maksudnya ya apa? Kalau zakatnya itu banyak ya tidak usah diirit-irit gitu. Ya itu sudah yang harus dikeluarkan. Nah, itu namanya la yubkhalu bikasi riha. Gitu ya. Tidak dicegah, tidak diminimalisir gitu ya. Masa ada zakat diminimalisir gitu? Ya enggak, ya mesti sesuai dengan kewajiban yang harus dikeluarkan itu sudah. Wala yufalulan ora dilalekaken apa an yasiriha saking setitike zakat. Walituh rajah lan supaya ditokaken zakat min atyabi jinsin. Saya ulangi, walituh rajah lan supaya ditokaken apa zakat min atyabi jinsin saking luwih baguse jenis. Wa bi aufa waznin lan kelawan luwih nuhoni timbangan. Lan kelawan luwih nuhoni timbangan. Apa nuhoni itu? Memenuhi ya. Fa innallaha ta'ala moko satuhune Allah ta'ala iku akramul kuramai luwih mulyane pira-pira wong kang mulya. Atau kalau mau diperjelas zat kang luwih mulyane pira-pira
zat pira-pira wong kang mulya. Wa haqqu man ikhtira lahu. Wa ahaqqu man lan zat luweh berhake wong. Luweh berhake zat kang luweh berhake wong. Ikhtira. Asalnya bunyi ikhtira, ukhtira fi'il madhi ya. Ukhtira. Karena diwasalkan menjadi manikhtira. Jadi asalnya ukhtira. Dipilih ya, dipilih apa lahu maring man. Wa lituqtah lan supaya diparingaken apa zakat bitayyibi nafsin kelawan senang hati ya. Kalau mengikuti ini apa bagus apa awake ya, maksudnya senang hati bitayyibi nafsin. Wa tayakkunin nan yakin annaha ing satuhune zakat. Wa tayakkunin nan yakin annaha ing satuhune zakat iku barokatun barokah fil mali ing dalem arta. Wa tathhirun lan nyuciaken lahu maring mal, lahu maring malun kelirwah pertama. Wa tudfa'u lan diwehaken apa zakat. Terlalu cepat ya. Saya ulangi ya, mulai dari wa tayakkunin lan yakin annaha ing satuhune zakat iku barokatun barokah fil mali ing dalem arta. Wa tathhirun lan nyuciaken lahu maring mal. Oh iya, mal yang sebelumnya itu ya. Wa tudfa'u lan diwehaken apa zakat ila mustahiqiha maring wong kang ngehake zakat. Duna muhabbatin ora krana basa-basi. Duna muhabbatin ora krana basa-basi. Wala mutaba'ati hawan. Wala mutaba'ati hawan. Taknya ndak tanwin ya. Tidak bertanwin. Wala mutaba'ati hawan. Kalau hawan bertanwin. Lan ora nuruti hawa nafsu. Wala hawadatin lan ora krana apa? Pencitraan lemah lembut itu. Pencitraan dianggap lemah lembut gitu ya. Ditulis saja pakai bahasa Indonesia, kalau enggak paham jangan memaksa pakai bahasa Jawa kalau enggak paham. Sudah. Nah, jadi begini, sekarang menunaikan zakat ya. Bagaimana cara menunaikan zakat itu? Zakat itu harus ditunaikan dengan tidak mengakhirkan waktunya. Ya. Nah, jadi ditunda-tunda waktunya untuk mengeluarkan zakat, ditumpuk-tumpuk mari ngono dikekno. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu ajal kita itu. Gitu ya. Diundur nanti malah lupa. Diundur malah meninggal. Gitu ya. Nah, maka ya sudah diberikan tepat pada waktunya. Sesuai dengan mulai dari kapan kita mengolah harta itu, maka di akhir tahunnya kita keluarkan. Seperti itu. Wala yubkhalu bikatsiriha. Kalau banyak jangan diirit-irit, jangan diminimalisir, jangan dikurangi gitu ya. Wah, terlalu banyak ini umpamanya. Wah, ini pakai taksiran rendah. Jadi dibulatkan ke yang rendah gitu ya. Jangan. Gitu ya. Jangan kemudian dibulatkan pada yang rendah gitu ya. Oh, ini lebih sedikit sing enak dibulatkan ke lebih rendah aja. Oh, jangan seperti itu. Nah, wala yubkhalu bikatsiriha katanya sini ya, jangan diirit-irit ya. Untuk yang banyak, yang sedikit umpamanya zakatnya itu sedikit ya jangan dilupakan. Alah cuma segini aja wis enggak usah lah, enggak boleh begitu. Tetap ya, banyak tetap dikeluarkan, sedikit juga tetap dikeluarkan. Walitukhraja min atyabi jinsin, yang dikeluarkan itu adalah yang dari jenis yang paling bagus. Wa bi aufa waznin, dan yang memenuhi timbangannya gitu ya. Jadi jangan pakai timbangan
yang di situ memang digunakan sengaja untuk mengecoh pembeli gitu ya, jangan seperti itu. Ini memang timbangan yang beneran ya, yang memang teruji, memang akurat gitu ya, memang akurat. Jadi ketika pakai timbangan itu memang sudah memenuhi ya berapa gitu ya. Fa innallaha ta'ala akramul kurama'i, sungguhnya Allah itu adalah yang paling mulia gitu ya. Wa haqqu manih tirah lahu, dan yang zat yang paling berhak dari yang terpilih. Ini banyak sekali seperti itu ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran ya, dalam keseharian kita gayanya seperti ini, arhamur rahimin gitu ya. Ini kan seperti ini, ada isim tafdil, di belakangnya ada lafadz yang jamak, mudhaf kepada lafadz yang jamak. Akramul kurama ya, arhamur rahimin, atqal atqiya, azkal azkiya, kan gitu toh. Nah, kemudian apa lagi? Banyak itu kalau yang di yang di Barzanji itu ya, asfal asfiya gitu. Nah seperti itu gayanya, seperti ini. Ahkamul hakimin, nah gitu ya. Allah itu paling bijaksananya yang bijaksana gitu ya. Dari yang bijaksana Allah yang paling bijaksana gitu. Walitu tabitayi binafsin, dan memberikannya itu dengan senang hati. Wa tayakunin, dan yakin bahwasanya zakat itu barokah gitu ya. Membawa barokah terhadap harta yang dimilikinya itu, bahkan mensucikan hartanya itu gitu. Jadi kalau zakatnya belum dikeluarkan berarti masih mengandung kotoran, tidak bersih. Nah kalau dikeluarkan kotorannya itu menjadi bersih ya gitu. Wa tudfa'u ila mustahiqiha duna muhabbatin. Zakatnya itu diberikan kepada orang yang berhak ya. Kemudian duna muhabbatin, bukan karena basa-basi, bukan karena kalau sekarang ya banyak ini macam-macam ini gaya memberikan kepada orang itu banyak motifnya kalau sekarang itu gitu ya. Kadang-kadang digunakan untuk pencitraan karena dia mau mencalonkan sebagai caleg gitu ya, calon legislatif gitu ya. Nah karena dia sebagai caleg, kemudian zakatnya diberikan dengan apa? Hawadah katanya tadi, dengan pencitraan, biar orang itu menganggap dia itu orangnya dermawan, biar orang itu menganggap bahwa dia itu peduli dengan masyarakat gitu ya. Nah diberikanlah kemudian kan momen-momen seperti itu ya, ada pencitraannya gitu ya. Nah kita kalau zakat jangan diniati seperti itu, tetap katanya tadi itu untuk apa? Yang di depan itu ya lillah semuanya, bukan karena muhabbah, bukan karena mutaba'ati hawan, bukan karena hawadah gitu ya. Berikutnya shaumu ramadhana, puasa bulan Ramadan. Nah, seperti yang kita lakukan ini. Tsumma syamu ramadhana, moko kari-kari utawi poso bulan Ramadan. Iku fa innahu, moko sa'tuhuni syamu Ramadan. Iku ibadatus sirri, ibadah samar. Wa ta'atur rabbi, lan taat marang Allah. Wa yajibulan wajib apa ayyuzada, yang tau ditambahi fihi ing dalem siam apa min hifdzil lisani, saking ngreksa lisan. Saya ulangi, wajibulan wajib apa ayyuzada, yang tau ditambahi fihi ing dalem siam apa min hifdzil lisani, saking ngreksa lisan. Wal ijtihadi, lan anemen-nemeni fi solihil amali, ing dalem bagus amali. Wat tahaffudhi, lan menjaga diri ya, wat tahaffudhi, lan menjaga diri minal khoto'i, saking luput, wazalali, lan tergelincir
tergelincir. Mirip ya. Wa yura'i. Wa yura'iyah. Ataf kepada yuzadah ya. Wa yura'iyah. Lan memperhatikan wong fi dzalika ing dalem mengkono mazkur layaliyahu ing dalem pira-pira bengine Ramadan wa ayyamahu lan pira-pira siangi rainone ya saya Ramadan. Wayat ba'ah lan ngetutaken wong siamahu ing pasane wong qiyamahu ing qiyamul lail itu salat malam ya, qiyam ya saya Ramadan. Wong sama-sama aja, wong kebi. Wa qad sunnah lan teman-teman disunataken fihi ing dalam Ramadan apa al itikafu iktikaf. Sudah. Puasa Ramadan sekarang. Puasa Ramadan itu merupakan ibadatus sirri ya, ibadah yang samar, tidak nampak. Sampean kalau ketemu dengan orang yang berpuasa, sampean bisa melihat atau enggak? Mungkin ada indikatornya, ada gejalanya. Oh, orang ini puasa. Kenapa? Karena bibirnya garing gitu ya. Bibirnya kering. Oh, orangnya lemes gitu ya. Oh, orangnya kayak ngantuk terus gitu ya. Nah, itu di antara salah satu indikator ya, atau ciri-cirinya. Nah, tetapi apakah semua orang yang ngantuk itu berpuasa? Kan enggak. Apakah semua orang yang kering bibirnya itu kemudian berpuasa? Ya enggak. Nah, apakah orang yang sepertinya loyo itu mesti berpuasa? Kan tidak. Kalau begitu, puasa itu adalah sirrun ya, hal yang samar, ibadatus sirri katanya tadi, ibadah yang samar. Gitu. Kalau tidak karena orang itu mengatakan bahwasanya saya berpuasa, kadang kita itu salah sangka kalau dia itu ternyata berpuasa, gitu loh. Karena termasuk yang samar itu ibadatus sirri. Kalau orang sholat kan langsung bisa dipaham ya, kelihatan gerak-geriknya itu. Kalau orang berpuasa kan enggak. Makanya ibadatus sirri di sini. Hanya dilihat gejalanya seperti itu, tetapi belum tentu gejalanya itu benar gitu loh. Itu makanya tetap ibadatus sirri. Kemudian wa ta'atur rabbih, karena taat ini. Gitu ya. Berarti ada dua ini. Ada ketaatannya di dalam berpuasa itu. Ya. Anehnya itu ada orang yang tidak sholat tapi dia berpuasa. Terus berpuasanya itu tidak berlandaskan pada ta'atur rabbi katanya tadi itu. Gitu ya. Kenapa? Oh, puasanya karena memang sudah keturunan katanya begitu. Kalau umpamanya ya di bulan-bulan tertentu, di hari-hari tertentu berpuasa gitu ya. Oh, ada juga itu bukan karena ta'atur rabbi, bukan gitu ya. Nah, seharusnya puasa Ramadan itu harus dilandaskan dengan ta'atur rabbi, pada ketaatan ya. Wa yajibu ayyuzada fihi min hifdzil lisan. Nah, harusnya puasanya juga ditambahi dengan menjaga lisan. Kemudian apalagi wal ijtihad fi sholihil amal. Bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh, menjaga diri dari kesalahan ya, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kemudian memperhatikan apa sudah disebutkan tadi itu pada siang dan malamnya. Maaf saja ini, ada kadang-kadang biasanya perempuan yang suka gosip gitu ya. Malam-malam Ramadan gosip.
pas diingatkan oleh temennya, ojo gosip apa Ramadan nih, ndak apa-apa iki bengi. Tadi kan puasanya gitu ya. Bukan seperti itu loh ya. Ini katanya di sini wa yura'i fi dzalika layalihu wa apa wa ayya mahu di malam-malamnya atau siangnya gitu loh. Cuma kalau malamnya bisa sambil makan gitu, ibadahnya bisa sambil santai gitu ya. Nah itu wayatba'ah ya, dinasabkan semua, yuzadah yura'iyah gitu ya, kemudian yatba'ah ya, itu yang nasab itu. Puasanya juga diikutkan dengan qiyamul lail ya, sholat malamnya gitu ya. Nah biar ada plusnya, puasanya ada nilai plusnya. Nah ini nilai plusnya itu malah plus gitu, tambah banyak gitu ya. Nah semakin banyak kesempatan untuk beribadah ketika di bulan Ramadan, kesempatan mendapatkan pahala juga di bulan Ramadan gitu ya, lebih banyak lagi pahalanya. Wa qad sunna fihi al-i'tikaf. Nah ini disunatkan untuk i'tikaf karena kita perempuan yang mungkin tidak bisa berlama-lama di masjid gitu ya. Ya sudah, ketika tarawih diniati sambil beriktikaf gitu ya. Nah, ketika jamaah mungkin itu diniati sambil diniati beriktikaf juga, itu diefektifkan ya. Hajjul baiti wal umrati, apa, haji ke Baitullah, wal umrati lan wal umratuh lan umrah. Nah, jangan terpengaruh sama al baitinya ya. Kenapa? Karena umratunya itu yang ataf kepada hijju. Hijjul baiti wal umratu, haji ke Baitullah dan umrah. Tsummal hijju moko kari-kari, tsummal hijju moko kari-kari utawi haji ila baitillahil harami maring baitillah al haram, sapa man wong istata'ah kang kuat ya, mampu sapa man ilaihi maring haji, merujukkannya haji tetapi bacanya hijj tadi itu ya, ilaihi maring hijju, apa nih sabilan dalane, iku fahuwa moko utawi hijju iku fardu wajib. Ini ataf bayannya dari fardun ya. Wa qad ruwiyah lan teman-teman diriwayatakan anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam apa annahu satuhune nabi iku kala dawuh nabi. Sudah? Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un indallahi illal jannah. Utawi haji mabrur iku laisa ora ono iku lahu kadwe hajjul mabrur iku boleh apa jazaun. Di lahu itu ada khabar, berarti jazaun jadi isimnya laisa. Apa jazaun balasan indallahi insan dingi Allah illal jannata angin surga. Jadi haji mabrur itu balasannya di sisi Allah adalah surga. Gitu ya. Nah, ini jadi ini yang dibahas dari kemarin ya, beberapa wasiatnya ini. Ini hajinya ini juga diwasiatkan ini. Ya. Haji ini diwasiatkan oleh Abil Walid kepada putranya. Ya. Jadi kenapa kok penting disampaikan? Ya. Karena kalau haji itu sudah sudah tertanamkan dalam diri anak, walaupun anaknya masih kecil. Ayo berhemat, nyicil, nabung gitu ya. Nanti kalau ada kalau sudah nyampe nanti kita berangkat haji. Nah, hal-hal yang seperti itu memang sudah perlu ditanamkan walaupun itu masih kecil. Kenapa? Karena itu yang pertama mengajarkan anak itu biar punya keinginan untuk haji itu. Yang kedua, biar punya usaha untuk sampai kepada haji itu. Yang ketiga, biar kita itu bisa menanamkan kepada anak, kalau kita punya tujuan tertentu, maka kita harus punya
usaha untuk sampai kepada tujuan itu. Gitu loh. Nah, biasanya seperti haji itu gitu ya, seperti haji itu banyak diinginkan oleh banyak orang, tapi jangan kemudian itu dibangga-banggakan sampai kayak menjadi tujuan akhir dan itu tujuan terhebatnya. Maaf saja ini. Banyak orang orang-orang yang tidak terpelajar ya. Kayak haji itu sudah menjadi tujuan hidupnya, kalau sudah haji sudah selesai, kayak seperti itu hidupnya. Saya kira itu tidak seperti itu ya. Mungkin kalau di dalam mengumpulkan hartanya, mengumpulkan uangnya untuk kemudian tujuannya itu berhaji, itu bagus. Tetapi kalau kemudian segala-galanya untuk haji, setelah itu nggak punya tujuan lain, itu jadi tidak bagus. Artinya apa? Haji itu dibuat suatu tujuan tertingginya. Padahal apa? Masih banyak hal yang lain yang perlu digariskan, kemudian yang perlu ditanamkan kepada anak gitu ya, agar tidak hanya memikirkan haji itu saja. Gitu ya. Contohnya, nanti kamu biar umpamanya jadi ulama, biar kamu nanti jadi jadi presiden umpamanya, jadi pemimpin umat gitu ya, pemimpin umat Islam umpamanya. Nah, itu juga diantara beberapa tujuan yang harus ditanamkan gitu ya. Nah, saya kadang-kadang merasa, waduh, eman-eman kalau tujuan terakhirnya itu hanya haji saja. Betul, haji tetap harus menjadi keinginan ya, menjadi keinginan dari anak gitu, tetap itu. Tetapi jangan hanya terhenti di situ. Jadi kalau sudah haji berarti sudah selesai gitu, kayak nggak punya tugas hidup yang lain gitu ya. Nah, kemudian perlu disampaikan di sini bahwasanya penanaman untuk bisa berhaji, penanaman pendidikan ya kepada anak, untuk anak itu punya keinginan untuk berhaji, untuk melakukan umroh gitu ya. Nah, itu memang bagus ya, biar anak itu terbiasa memiliki satu tujuan, kemudian punya usaha untuk mencapai tujuan itu gitu ya. Selanjutnya al-jihadu fi sabilillah. Enggak kurang berapa menit? 2 menit ya. Jihad in dalam dalani Allah. Summal jihadu muka kari-kari utawi jihad fi sabilillahi in dalam sabilillah, in dalam dalani Allah. Iku ingkanat lamun ono iku bikuma kelawan sira loro apa kudratun kuasa alaihi ing atase jihad. Au aunuman ya, utawa nulungi wong yastati'u kang mampu man in do'af tuma lamun lemah sira loro anhu saking jihad. Fahadhihi muka utawi iki jihad iku umadu faraidil islami, pira-pira apa tadi, cagae pira-pira fardune Islam, umadun. Wa arkanul imani lan pira-pira rukun, wa arkanil imani lan pira-pira rukun iman, cagae itu ya, pira-pira rukun iman. Hafizon alaiha, hafizon hale jaga alaiha ing atase umad, wasabikon lan andisi akan ilaiha maring umad, wasabikon lan disi akan ilaiha maring umad ya. Jadi jihad fisabilillah gitu ya. Jihad fisabilillah itu apa? Berjuang di jalan Allah. Jadi memperjuangkan agama Allah, berjuang sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh Allah
Jadi bisa luas kemudian pemahamannya jihad itu, prakteknya itu bisa luas, gitu ya. Nah, berjihad di jalan Allah itu ingkanat bikuma qudratun alaihi. Kalau memang kamu punya kemampuan, punya kekuatan, ya mampu untuk melakukan jihad itu. Au anu may yastati'u in dha'aftu ma'anhu, atau sampean punya mitra, punya orang yang bisa menolong ketika kamu itu lemah untuk melakukan jihad. Artinya punya teman untuk berjihad. Sampean sendiri sebenarnya tidak mampu untuk melakukan jihad itu, tetapi ada teman yang bisa menolong, gitu ya. Nah, untuk berjihad itu, maka kemudian itu menjadi anjuran kita, anjuran juga kepada kita untuk berjihad. Nah, jangan kemudian, wah saya tidak bisa melakukan jihad ini, selesai. Nah, katanya di sini cari dulu teman yang bisa diajak untuk melakukan jihad itu, gitu loh ya. Nah, seperti sampean berjihad jadi pengurus pondok gitu ya. Waduh, saya ini tidak bisa, saya kalau umpamanya jadi ketua pondok umpamanya, tidak bisa saya umpamanya jadi ketua pondok, gimana ini saya ini. Lah, wong masih ada banyak yang lain yang bisa bantu gitu loh, yang bisa bantu. Kalau begitu berarti ya terus saja sampean berarti punya kewajiban untuk berjihad itu. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang bisa membantu. Fahadhihi umadu faraidil Islam, ini menjadi cagae fardunya Islam, beberapa fardu yang ada di dalam Islam itu. Apapun yang dilakukan, kebaikan apapun itu mesti penuh perjuangan. Kebaikannya kebaikan untuk perorangan saja itu butuh perjuangan, apalagi untuk kebaikan bersama mesti itu butuh lebih perjuangannya, gitu ya. Nah, maka di situ tidak salah kalau umpamanya disebut dengan omadu, katanya tadi itu cagae itu, ya, butuh perjuangan semua. Begitu juga dengan rukun-rukun iman itu, ya, butuh juga perjuangan, gitu ya. Hafizun 'alaiha wasabiqon ilaiha, butuh menjaga cagae tadi itu, ya, juga butuh mendahulukan tiang-tiangnya itu tadi. Nanti gambarannya untuk lebih lengkapnya besok ya. Nah, hanya itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Nah, semoga besok masih bisa mengikuti mengikuti pengajian An-Nasihatul Waladiyah ini untuk lebih menyempurnakan pemahaman kita tentang jihad fisabilillah ini ya, biar tidak sepotong-potong dalam memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.